warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi wa rahmatihi tughfaru dhunub wal khati'at. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa safiyyuhu wa habibuhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala hadha an-nabiy al-'azim Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma arzuqna al-ikhlas fi an-niyyah warzuqna as-sadad wat tawfiq fil qawli wal 'amali waj'alna min ar-rashidin. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatul iman, ikhwani wa akhawati fillah rahimakumullah, jamaah Masjid Al-Ikhlas yang terhormat. Masya Allah, pagi hari ini kita sehat dan bisa hadir menunaikan ibadah yang sangat tinggi nilainya, yaitu ibadah sholat subuh berjamaah. Semoga ibadah kita senantiasa mendapat ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara-saudara, meneruskan kajian semalam tentang mengapa kita diwajibkan cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi cinta itu adalah feeling, ya? Cinta itu rasa. Kalau kita belum bisa merasakan bahwa Rasulullah itu adalah orang atau sosok yang paling kita cintai, ya kita harus belajar dan berdoa. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wal amal alladhi yuqarribuni hubbak. Ya Allah, saya mohon supaya saya cinta kepada Allah. Jadi kalau belum merasakan itu, ya sih minta tolong kepada Allah. Kemudian cinta kepada yang cinta kepada Allah. Dan manusia yang paling cinta kepada Allah itu Rasulullah SAW. Dan beliau orang yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Rasulullah itu diutus untuk menebar rahmat Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah ma qala lil muslimin walakin qala lil alamin. Apa alamin itu? Alamin itu adalah masih Allah. Semua ini alam semesta dikurangi Allah yang menciptakan alam semesta itu. Jadi sulitlah kita mau menjelaskan bagaimana jasanya Rasulullah itu. Ya. Maka saudara-saudara, kita perlu memahami ini supaya kita ini dekat dengan Rasulullah. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi malam bahwa tidak mungkin orang cinta kepada Nabi kalau tidak cinta kepada Allah. Dan jadi khas orang beriman yang berkualitas imannya disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Orang-orang yang beriman itu lebih cinta kepada Allah dibanding apapun, dibanding siapapun. Nah, kemudian kalau sudah cinta kepada Allah, itu harus dibuktikan. Harus dibuktikan. Gak bisa kita cuman deklarasi saja, ya, saya cinta kepada Allah. Gak bisa deklarasi, harus dibuktikan. Dan di dalam Al-Quran itu Allah menuntut itu. Allah tidak mau menerima saya cinta kepada Allah. Buktikan. Surat Ali Imran 31 Allah berfirman. Semua kan bawa Quran kan? Ya. Di HP. HP juga Quran. Ya. Surat Ali Imran 31 Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah
fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jadi saudara, coba dibiasakan ya, ketika Anda membaca Al-Quran ada kata qul, dan banyak itu dalam Al-Quran. Itu Allah berbicara kepada Rasulullah, instruksi. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau betul-betul kalian itu cinta Allah, ikuti aku ini, yakni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa dari kita ini yang paling cinta kepada Allah? Ukurannya yang paling mengikuti Rasulullah. Fattabi'uni, menjadi muttabi'ir Rasul sallallahu alaihi wasallam, ittiba'ir Rasul. Jadi orang yang cinta kepada Allah itu harus ditandai, Allah yang minta ini, harus ditandai menjadi pengikut Nabi yang sebaik-baiknya. Apa balasannya kalau Anda mengikuti Rasulullah SAW? Misalnya Anda masuk masjid, yang diingat itu bagaimana Rasulullah masuk masjid. Itu orang cinta kepada Allah. Anda masuk kemudian mau berjabat tangan dari kanan, karena Rasulullah dari kanan. Karena sallallahu alaihi wasallam yuhibbut tayammun fi kulli syai. Rasulullah itu suka dalam melaksanakan segala sesuatu memulai dari kanan. Jadi orang yang cinta Nabi mengikuti Rasulullah SAW atas perintah Allah ini. Dari mulai urusan kecil sampai urusan yang semuanya. Apalagi mau berbisnis, mau nikah, mau pilih presiden ya. Selalu frame berpikirnya itu, mindsetnya itu bagaimana Rasulullah SAW. Jadi ini penting ini. Apalagi kalau sudah berbicara tentang perkawinan, tentang bagaimana takziah, bagaimana kematian. Ini saya kalau dikaji kita ini banyak yang sudah membiasa dengan cara yang biasa, ya, membiasa dengan cara yang biasa bagaimana masyarakat, gitu loh. Itu yang banyak. Lalu nanti kalau ditanya, kenapa begitu corong ini? Nah, orang-orang yang cinta Rasulullah itu selalu dia bertanya bagaimana Rasulullah. Kalau Anda melakukan itu diberi oleh Allah, yuhibbukumullah. Jadi kalau Anda mengikuti Nabi, menjadi pengikut Nabi yang baik, apa hasilnya? Anda dicintai Allah. Enggak ada kenikmatan yang melebihi itu. Ibu-ibu tadi waktu pakai mukena pakai bismillah, Pak. Insya Allah itu yang akan datang. Kalau sudah lewat gak insya Allah. Ada orang mau jual tanah, terus saya tanya, pinten nih, biaripun, insya Allah loh, lah terus diukur gitu. Jangan salah menggunakan insya Allah. Wala taqulanna li syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa an yasha Allah. Kalau misalnya anak sampai berapa? Insya Allah 3. Ya 3 saja. Tadi sudah pakai bismillah apa enggak? Insya Allah. Tadi kok. Tak mau sombong, Ustaz, tak mau sombong. Tidak mau sombong. Tawadhu. Waktu pakai celana tadi pakai bismillah apa enggak? Sepertinya ini nggak penting ya, sepertinya nggak penting. Tapi Anda kalau bisa hidup seperti itu namanya haya robbaniyah, kehidupan yang robbani itu. Anda dicintai Allah. Buah orang yang dicintai Allah itu, saudara ya, kalau sudah dicintai Allah itu doanya selalu didengar oleh Allah. Nggak ada yang melebihi itu. Jadi kalau Anda ini dicintai Allah, Masya Allah, luar biasa. Anda dicintai orang saja, dicintai orang saja, itu kalau Anda keliru dicarikan jalan supaya nggak keliru.
Kalau misalnya Anda bekerja di salah satu perusahaan atau di salah satu perguruan tinggi, lalu Anda dicintai rektornya, itu gampang dapat jabatan. Walaupun nggak sampai pinter itu dipilih semua. Tapi begitu Anda dibenci, naudzubillah min dzalik. Walaupun pandai, nggak dipakai. Ini orang gitu ya. Terus bagaimana Allah? Ya Allah, Anda dicintai oleh Allah. Subhanallah. Saudara, ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW. Jadi waktu itu mungkin Rasulullah memberi wejangan begitu di sebelah. Kemudian ada orang bertanya angkat tangan, ya Rasulullah, mata sa'a ya Rasulullah. Kapan kiamat itu? Rasulullah tidak menjawab. Diselesaikan dulu. Selesaikan. Ya, jadi ini juga Rasulullah mengajarkan etika ini. Ya. Etika. Jadi kalau yang baik itu jangan menginterupsi orang ngomong. Itu etika yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Setelah selesai, terus Rasulullah bertanya begini, manis sa'il? Tadi siapa yang tanya itu? Orang itu angkat tangan lagi. Tekankan kan? Tanya, tebak. Lalu dia bertanya gini, mata sa'a ya Rasulullah? Pertanyaannya tidak bisa dijawab ini. Mata sa'a ya Rasulullah? Kapan kiamat itu? Tapi Nabi menjawab begini, wa ma a'dadta laha? Kamu sudah siap apa kamu ini kok tanya? Tanya kiamat, cek nekate gitu kan bahasanya gitu. Wa ma a'dadta laha? Kamu sudah siap apa? Dijawab oleh orang ini dengan lugu. Ma a'dadtu katsirus shalah wal siyam wal sadaqah ya Rasulullah, ghaira anni uhibbullaha wa rasulahu. Itu jawabannya. Saya belum siap sholat yang banyak, sedekah yang banyak, puasa yang banyak, tidak ya Rasulullah. Tapi saya cinta kepada Allah dan Rasul. Apa jawabannya Rasul? Anta ma'a man ahbabta. Nanti kamu di akhirat bersama dengan yang mencintainya. Yakni fil jannah. Itu kalau orang cinta. Dan ini yang menjawab ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada orang mengatakan, Pak saya cinta Allah, apa busuk gua di kilo-kilo itu. Tapi kalau Nabi tidak ada kira-kira. Wa alladzi la yantiqu 'anil hawa. In huwa illa wahyun yuha. Jadi kalau Nabi mengatakan anta min ahlil jannah, itu pasti. Kalau Rasulullah mengatakan hada min ahlin nar, naudzubillah, pasti itu. Karena Rasulullah itu la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Subhanallah. Itu Rasulullah SAW. Tapi orangnya tawadhu, orangnya dekat dengan fuqara wal masakin, orangnya dicintai semua orang. Itu junjungan kita Rasulullah SAW. Jadi jawaban Rasulullah itu penting sekali. Cinta ini sebenarnya Islam ini landasannya cinta. Saya pernah mengikuti sebuah diskusi ilmiah, bismillahirrahmanirrahim. Tapi saya tidak hadir. Saya tanya sama Ustadz Google ini. Tahu-tahu ada diskusi ilmiah, kalau nggak salah di Mesir. Ada seorang ibu min muallimatil Azhar. Jadi kalau laki-laki itu Syekhul Azhar, kalau perempuan Syekh Al-Azhar, seorang ibu. Kira-kira baru wafat setahun yang lalu ibu ini. Kemudian ada lagi seorang ulama dari Yaman. Pandai dua-dua ini. Pertanyaannya begini, saudara. Menarik sekali. Jadi kenapa kata presenter ya, hostnya itu? Ya. Kenapa? Ya ustadzah wa ya ustadz. Ya. Kenapa Islam yang rahmatan lil alamin ini kok sekarang umat Islam ini banyak bertengkar? Di negeri Arab itu perang saudara. Di sini perang sah duluran di sini. Walaupun nggak pakai senjata gitu loh, nggak guyup gitu. Apa yang hilang? Apa yang missing ini? Apa yang missing ini? Ustazah ini menjawab dua. Yang pertama dia bilang nukson dzikr
umat Islam kurang membersihkan hatinya, kurang berzikir. Jadi salawat dan zikir ini, ya Pak Abdullah, bagi orang-orang intelek ini agak ya apa itu ya, kurang seperti dianggap nggak penting gitu loh. Pokoknya yang penting ini kan saya mengikuti Nabi gitu. Sedangkan di dalam Al-Quran, ya catat ya, tidak ada perintah yang unlimited, diperintahkan tanpa batas kecuali satu sih. Apa itu? Zikrullah. Jadi kalau Anda ini sedikit berzikir, itu aja belum termasuk ya ayyuhalladzina amanu uzkurullaha dzikran katsira. Itu Quran mengatakan begitu. Dan tidak satu banyak. Umat Islam masih berselisih nganggo tasbih boleh apa enggak gitu. Masih urusan ini. Saya pernah ditanya oleh seorang, ya, Ustaz, itu saya bicara soal salawat ini. Salawat itu yang paling baik itu yang bagaimana? Pakai sayyidina apa enggak pakai sayyidina? Ini pertanyaan zaman saya belum lahir, ya. Kan begitu tuh. Terus saya tanya begini, ini sebelum saya jawab ya, apakah tak takut sih? Satu hari kamu salawat berapa kali? Saya tanya begitu. Tahu jawabannya? Ya waktu saya sholat itu Pak. Iki koplo kita plus dong, Allahu Akbar. Betapa jauhnya Anda dari Rasulullah SAW. Jadi salawatnya pada waktu sholat saja. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rasulullah mengatakan apa? Akthirus salata alayya fil yawmil jum'ah wa lailatul jum'ah fa inna salatakum ma'rudatun alayya. Itu salawat. Yang banyak bersalawat untuk aku. Apalagi zikir. Ustaz ini menjawab, umat Islam kurang bersih hatinya karena berzikirnya sedikit. Hati-hati saudara. Allah mengatakan orang-orang munafik itu yudaunan nas, itu tandanya dua orang munafik itu. Oh tiga. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Kalau mau sholat aras-arasan. Kalau sholat sunnah al-qabru. Ngerti al-qabru ya? Al-qabri gitu ya. Itu tanda-tanda orang munafik itu. Tapi kalau ada orang malas sholat sunnah jangan dicap ya. Wah ini sampai ini munafik ini. Cuma Al-Quran mengatakan begitu. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Mulainya sholat itu ketika Anda mendengar azan itu. Kalau Anda mendengar azan terus kaget, kok cepet sih. Ini berarti tidak siap untuk sholat. Tapi orang-orang yang beriman, ya, orang-orang yang beriman itu kalau mendengarkan azan, makanya azan itu suara harus baik, Pak. Rasulullah itu milih Bilal bin Rabah, suaranya lantang. Abdullah ibn Ummi Maktum, ibn Mahzum, Aba Hazim, ini semuanya muadzin Rasul ini pilihannya apa? Suaranya merdu. Saya pernah dulu ya waktu saya belum pindah di rumah sekarang ini dekat masjid itu, kalau mendengar azan saya istighfar saya. Soalnya pegel saya, kok gini suaranya saya. Jadi istighfar saya ini. Jadi saudara-saudara, Rasulullah SAW itu manusia multidimensi. Segala macam itu ada pada diri Rasulullah itu. Nah, Rasulullah memerintahkan kita untuk banyak sholawat, untuk banyak berzikir, itu ada sebabnya. Kata orang-orang alim, matakarror takarror. Takarror itu berulang-ulang. Takarror itu apa namanya? Mengakar. Kalau Anda itu berzikir banyak, itu mengakar nanti. Kalau Anda berzikir sedikit, itu tandanya orang munafik. Maksudnya jangan ikuti tandanya orang munafik. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Yuraunan nas. Yuraunan nas itu pamer, selalu pamer. Kata para ulama, lebih baik Anda bangun tidur, kemudian Anda tobat karena tadi malam berdosa lalu Anda tobat, dibanding tadi malam Anda itu tahajud lalu paginya sampai ngomong begini, ngantuk aku kakean sholat aku tahajud. Sing takut dulu sopo gitu. Itu namanya riya.
Jangan main-main dengan diri. Gugur nanti. Orang munafik itu malas sholat, ria. Terus wala yadhkurunallaha illa qalila. Tidak berzikir kecuali sedikit. Jadi kata ustazah ini penyebabnya dua. Pertama, zikirnya sedikit termasuk salawatnya sedikit, dan yang kedua katanya tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu katanya. Kalau orang itu sudah cinta, yang diingat itu selalu itu. Coba sampean yang paling sering sampean ingat dan yang paling banyak sampean ucapkan dalam doa setiap hari apa coba? Al-Fatihah. Bukan itu yang saya tanyakan. Sing apa ya? Yang diminta itu apa? Apa yang diminta? Ya, itu memang doa ma'thur itu ya. Yang paling sering diminta yang ada di sini biasanya fulus. Iya kan? Coba sekarang yang jujur aja dijawab. Anda pernah nggak berdoa minta ikhlas? Pernah? Ya Allah, saya minta ikhlas. Anda pernah nggak berdoa minta supaya gak medit? Ada orang, saya berbicara tentang sodako, terus dia bilang, sodako itu gampang apa sulit? Terus ada yang menjawab, bisa rotok sungkan ya, gampang sulit, saya bilang itu, bukan gampang sulit. Kecuali orang yang sudah melawan nafsunya. Jadi kalau Anda ini dalam hidup ini sodako masih sulit, ya. Ada orang itu istiqomah Pak kalau sodako itu. Saya tanya, sampai lekor boni celengan Jumat 5.000. 5.000. Nah, tahun lalu 5.000. 10 tahun yang lalu ya 5.000 itu namanya sampai istiqomah. Tidak berani dia 10 gitu, tidak berani. Itu sampai sodako itu dinaikkan Pak. Tapi kalau sudah dengar ceramah gini, kalau biasanya 10, jangan langsung 1 juta, nanti sampai opname nanti. Gak bisa Pak, harus dilawan. Malas itu harus dilawan. Sedikit berzikir harus dilawan. Kikir harus dilawan. Ya. Terus berdoa, minta Allah. Saya ini belum ada orang. Saya tanya, Anda cinta nggak kepada Allah? Dia jujur jawabnya gini, saya kalau cinta kepada Allah itu lebih sulit dibanding cinta kepada Rasulullah. Kalau Rasulullah itu rada gampang rasanya. Rasulullah itu, kalau Allah itu Allah itu. Saya bilang jujur ini orang ini jujur. Tapi yang penting itu, nah kalau Rasulullah saja berdoa minta supaya cinta kepada Allah, nah masa kita enggak? Jadi sepertinya ini tidak terfikirkan minta supaya menjadi orang dermawan, minta supaya orang menjadi orang yang gampang memaafkan orang. Ini jarang disebutkan. Yang paling ya Allah, rezeki ini sing akeh. Kadang-kadang malah mending Allah ya. Ya Allah, saya minta supaya jabatan ini ya minimal rektor. Jadi Allah didikte ini ya apa ya? Begitu saudara ya. Jadi diskusi itu saya ambil buahnya, 2 pakar ini, kemudian dijawab oleh pakar yang satunya itu, dia malah memperkuat ya. Memang kita ini jarang itu berdoa, minta kepada Allah supaya banyak berzikir, minta kepada Allah supaya cinta kepada Allah, supaya cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan itu kalau Anda itu sudah banyak berzikir, banyak bersolawat, itu nanti mengakar itu saudara ya. Anak-anak kecil sekarang ini sudah agak menurun, orang sudah nggak nonton TV sekarang ini ya. TV-nya lebih praktis ini, di mana-mana dibawa sekarang ini. Dulu itu katakan 10 tahun yang lalu iklan-iklan di TV itu semua anak-anak menghafal iklan-iklan itu. Kenapa? Karena diulang-ulang. Jadi kenapa orang itu agak sulit bersalawat ya?
Karena belum diulang-ulang. Kalau Anda sudah mengulang-ulang, terus mengulang-ulang, ya, nanti mengakar. Kalau sudah mengakar itu otomatis. Keterampilan itu kan karena diulang gitu ya. Fisik maupun rohani sama juga. Anda doa-doa tertentu itu kan hafal. Kenapa? Karena diulang-ulang. Jadi diulang-ulang ini penting. Maka kalau Anda ingin semakin dekat kepada Allah, harus selalu banyak diingat. Man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Orang itu kalau cinta dengan sesuatu atau dengan seseorang, apalagi dengan Allah dan Rasulnya, tandanya itu dominan, yang banyak diingat. Dan kalau Anda ingin husnul khatimah, ya, salah satu yang dianjurkan oleh ahlul ilm, kalau ada azan selalu diperhatikan dijawab. Kemudian yang banyak berzikir, sehingga nanti ketika Anda itu menghadapi saat-saat kematian, itu yang Anda ingat itu yamutul mar'u ala ma'asya alaihi. Manusia itu nanti akan meninggal sesuai dengan kebiasaannya. Kalau orang itu kebiasaannya setiap hari bola, nanti kalau meninggal dunia itu Arema aku menang di sini terus mati dia. Ada orang meninggal ya. Ini pedagang emas ini. Setiap ketemu orang tanya, "Mas, harganya berapa sekarang?" Mas, waktu mau meninggal itu kalimat terakhirnya, "Mas, harganya berapa?" Terus meninggal. Yang mutul mar'u ala ma'asya. Manusia itu akan meninggal sesuai dengan kebiasaan yang dibentuk oleh orang itu dalam hidupnya. Kalau Anda ingin husnul khatimah, Anda bentuk selalu mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Selalu banyak bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi saudara-saudara, kalau Anda itu mengikuti Rasulullah, maka ayat di dalam surat Ali Imran 31 tadi, Anda dikasih oleh Allah dua balasan yang tidak bisa dinilai dengan apapun. Yang pertama, Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaghfir lakum dzunubakum. Dosa Anda diampuni oleh Allah. Jadi kalau Anda itu dalam hidup ini berbudaya Muhammadiyah, ya. Jadi haya Muhammadiyah, haya Qur'aniyah, haya Rabbaniyah. Kalau Anda berbudaya itu selalu tanggap. Misalnya begini, saya pernah di kampung atau di mana begitu ya, waktu 17 Agustus selamatan pakai tumpeng. Terus saya diminta untuk motong tumpeng itu pertama kali. Terus panitia saya tanya, ini mau mengikuti Rasulullah, mau mengikuti kebiasaan? Bagaimana? Ya Rasulullah Pak. Ya sudah, kalau Rasulullah saya ambil dari sini, bukan dari bawah. Karena Rasulullah mengatakan barakatit ta'am fi wasatih. Makanan itu barokahnya di tengah. Jadi kalau sampai makan kemudian langsung dicempak di tengahnya, itu langsung hilang barokahnya. Sampai coba nanti kalau tumpengan ya. Kalau tumpengan kan langsung dipotong begini. Itu barokahnya di situ. Ini yang mengatakan Rasulullah SAW. Khairut ta'am majtama'at fihi al-aidi. Sebaik makanan itu adalah makanan yang banyak tangan ikut menikmati. Makanya kalau itu jaulah itu kalau makan kan nampaknya itu kan dimakan dari pinggir, bukan langsung begini nih. Ini kebiasaan begini ini jadi otomatis nanti. Kalau Anda sudah membudayakan ya, seperti orang yang merokok itu kan otomatis. Jadi dia merokok, ada orang siapa saja ditawani, monggo Pak, monggo loro kanker bareng-bareng gitu. Jambi, monggo Pak, konsultan-konsultan, kebiasaan. Nah kalau Anda membuat kebiasaan baik, Masya Allah, diampuni dosanya oleh Allah, dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi saudara-saudara sekalian saya hormati, mungkin pagi hari ini saya memfokus pada ayat ini saja, supaya kita ini dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Kalau bahasa Maduranya Pak Abdul ini bahasa Maduranya paling fasih. Katanya habit is the second nature. Bahasa Maduranya begitu. Jadi membiasakan diri itu adalah natura yang kedua. Jadi Anda sekarang ingin apa? Saya ingin mati husnul khatimah. Anda biasakan berzikir dalam hidup itu. Make it as a habit. Jadi zikir itu sebagai apa? Sebagai kebiasaan. Cobalah Anda baca hadis Rasulullah, bagaimana Rasulullah. Pernah Rasulullah duduk dengan para sahabat, lalu sahabat menghitung istighfarnya 100. Sampai berapa kali istighfarnya? Kalau satu majelis tidak ada hamdalah, tidak ada salawat, itu majelis yang tidak disuka oleh Allah, tidak diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Rasulullah seperti ini. Jadi jangan sekali-kali berpikir orang yang suka berzikir ini kan ya anulah. Cara malangnya desil. Gimana kok desil? Yang enggak desil itu yang intelek itu. Enggak begitu, Pak. Kalau Anda ingin intelek, ikuti Rasulullah. Dan mengikuti Rasulullah berarti mengikuti Al-Quran. Mengikuti Al-Quran itu adalah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau hidup bisa seperti itu, nanti tidak sulit. Jadi yang penting itu begini, saudara. Jangan Anda berusaha bagaimana saya supaya cinta Allah. Itu lebih sulit. Tapi berusahanya itu bagaimana supaya saya dicintai Allah. Dalam Al-Quran itu banyak. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah itu cinta kepada orang yang berbuat baik. Muhsin itu berbuat lebih dari yang umum. Itu muhsin. Kalau orang dermawan itu, kalau ada orang minta dikasih. Tapi kalau orang Jawa, muhsin itu tidak pakai minta, dia tahu ini orang ini perlu dikasih. Muhsin itu tinggi, Pak. Inna rahmatullahi qaribun minal muhsinin. Kalau Anda menjadi orang muhsin, nanti Anda dicintai Allah. Anda menjadi orang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Anda yang sabar, nanti dicintai Allah. Allah suka dengan orang yang yadhkurunallaha katsiran. Allah suka dengan orang yang suka berzikir banyak. Karena meniru Rasulullah. Anda berzikir yang banyak, nanti Anda dicintai oleh Allah. Kalau sudah dicintai oleh Allah, sudah selesai, Pak. Ya. Dan kalau orang itu tidak mengikuti Al-Quran, ini ayat yang ke-32. Setelah qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Qul atiiullaha wa rasulahu. Qul atiiullaha wa rasulahu. Atiiullaha wa rasulahu. Katakan. Jadi Rasulullah itu diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan. Tapi karena Rasulullah itu tak beli, perintahnya itu juga disampaikan. Kalau saya misalnya mengatakan, siapa Ustaz ini namanya? Zainul. Coba sampaikan orang-orang supaya masuk. Terus Pak Zainul ke sana. Zainul, orang-orang supaya masuk, masa begitu? Kan langsung, orang-orang masuk kan gitu. Kalau Rasulullah tidak. Qul huwallahu ahad. Rasulullah tidak mengatakan Allah itu satu, Allah itu maha esa, enggak. Tapi Allah mengatakan qul huwallahu ahad, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ini, qul atiiullaha wa rasulah. Kata Allah, sampaikan kamu yang patuh kepada Allah dan Rasulnya, fa in tawallau fa innallaha la yuhibbul kafirin. Kalau Anda tidak mau, itu artinya Anda mengkufuri. Allah tidak suka dengan orang-orang kafir. Jadi kafir ini ada dua macam. Ada kafir billah. Kafir sudah tidak mau Allah, tidak sujud kepada Allah. Tapi ada kafir terhadap ayat. Jadi hati-hati ibu-ibu, ya. Kalau membaca Al-Quran itu jangan ada ayat yang dikafiri. Saya ini pernah ikut seminar, duduk begini, lalu di sebelah saya ini kebetulan teman, walaupun tidak akrab, tapi saya tahu teman ini pakar hukum. Kalau nggak salah waktu itu dekan fakultas hukum. Kalau nggak salah, udah lama ini. Kenapa kok saya ingat? Karena pertanyaannya
mengagetkan. Dia ngomong begini, ya nggak tahu waktu itu seminar tentang pendidikan seksual untuk anak-anak atau apa gitu saya nggak ingat 100%. Saya kira itu. Karena ketemu saya lalu mau diskusi agama gitu. Lalu ngomong begini dia, saya itu ya hukum-hukum dalam Al-Quran itu oke lah. Itu saja sudah merendahkan Quran itu. Kalimatnya itu oke lah itu. Tapi aku berulang doa, oke lah. Quran itu oke lah kan? Quran oke lah. Tapi kalau urusan warisan, saya tidak sependapat. Mati Quran. Saya bilang, mestinya kamu ini sadar lagi. Betul. Saya tidak main-main. Kalau Anda meragukan saja nggak perlu syahadat. Termasuk ibu-ibu kalau membaca surat An-Nisa kemudian ada izin kawin 4 dipecoloti. Nggak cocok, ibu boleh nggak mau dipoligami, tapi jangan berani-berani ngode-ngode Quran. Terus ini nggak sepiro enak ini. Hati-hati. Ya, barangkali pakar hukum itu juga begitu. Ini bahkan ngomong begini itu zaman dulu itu kan biasa, orang-orang liberalis kan begitu biasanya. Zaman dulu, sekarang kan sudah lain. Dulu nggak ada konglomerat perempuan, sekarang ada. Jadi hukumnya Allah ini mau dikoreksi. Ini nggak main-main loh. Kalimat itu nggak main-main. Alif Lam Mim Dzalikal Kitabu La Raiba Fihi Hudan lil Muttaqin. La raiba itu tidak ada keraguan sedikit pun. Allah tidak mengatakan la syakka, tapi la raiba. Kalau syakka itu ragu, Pak. La raiba itu ya nggak ada yang sama. Di dalam Al-Quran dua kata yang lain itu mesti beda. Allah tidak menggunakan kata la syakka. Kalau syakka itu ragu, saya ragu ini. Tapi la raiba fihi, nggak ada ragu. Apalagi salahnya mengatakan dikoreksi. Jadi hati-hati kalau baca Quran. Hati-hati. Jadi Anda harus minta tolong supaya kalau baca Quran itu bisa diterima semuanya. Sebab ini rukun Islam. Kalau Anda, saya percaya Quran itu masih itu gitu. Berarti Anda belum terima. Habis. Ini bukan urusan kecil, ya. Jadi saudara, kesimpulan dari ceramah saya pagi hari ini, yang pertama ya, banyaklah berdoa. Berdoa itu yang bukan hanya untuk supaya sejahtera, rezekinya halal ya, anak-anak nurut, bojone kutuk misalnya gitu. saya pernah haji terus ketemu diskusi dengan ibu-ibu, terus saya tanya apa Bu doanya untuk dia? Saya pokoknya saya berdoa supaya suami saya ini kerasan sama terus jadi suami yang kutuk. Kutuk itu kan tidak ada bahasa Indonesia katanya. Ya, kalau saya ceramah di Makassar kutuk nggak ngerti kabeh, ngalami ngerti kabeh ini. Jangan cuma ini Pak, tapi Anda juga berdoa, ya Allah jadikan saya ini orang yang banyak berzikir. Karena Allah menghendaki, jadikan saya ya Allah orang yang banyak bersalawat. Jadikan ya Allah si orang yang cinta Al-Quran. Anda kalau belum cinta Al-Quran itu berarti belum cinta Allah. Jadikan saya orang yang cinta masjid. Kalau Anda belum cinta masjid berarti Anda tidak cinta kepada yang mempunyai masjid. Anda tidak mungkin pergi ke rumahnya orang yang Anda tidak sukai kan. Tapi kalau Anda pergi ke tempatnya orang yang Anda sukai, apalagi calon mertua, terasa Mbak di rumah itu. Karena ada sesuatu. Lalu Anda tidak suka dengan masjid. Orang yang kalau di masjid itu umyak gitu Mbak ya, tahu umyak Mbak. Kalau ceramahnya rada dawa dirasani kegawan ini. Itu berarti tidak kerasa itu di masjid. Hati-hati. Anda boleh tidak kerasa dengan ustadznya nggak apa-apa, tapi masjidnya hati-hati. Ini perlu doa, perlu doa. Tidak cukup nasihat saja, tidak cukup. Saya ini sedikit Pak kalau salawat. Saya kan dungo. Saya juga kalau sodako itu istiqomah. Istiqomah dungo namanya. Harus naik, harus naik. Saya agak sulit Pak memahami Al-Quran. Jangan dikira Al-Quran itu dibuat mudah oleh Allah. Di dalam surat Al-Qamar Allah
Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Itu aslinya kata pakar Quran, mestinya fahal min mutadzakir. Tapi dibuat mudah sampai bacanya diganti fahal min muddakir. Dibuat mudah, tapi tidak berarti semua orang lalu bisa memahami Al-Quran. Al-Quran itu perlu hati bersih, Pak. Anda membaca ayat 2 ini aja ya. Hari ini, kemudian minggu depan Anda baca lagi, mungkin Anda dikasih ilmu lain lagi ya. Tapi syaratnya apa? Hatinya bersih. Dan hatinya bersih itu orang yang banyak berzikir, mencuci hatinya, banyak berzikir. Setiap hari banyak beristighfar, banyak bersalawat ya. Saya tadi malam janji akan berbicara tentang salawat, tapi nggak mungkin pagi hari ini ya. Insya Allah nanti bulan depan kalau Allah mengizinkan, panjang itu salawat. Dan biasanya banyak yang tanya itu nanti. Banyak yang tanya. Jadi saya kira ini saudara kajian pagi hari ini mudah-mudahan kita bisa senantiasa dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Bisa menjadi hambanya banyak berpikir, banyak bersalawat, dan juga semakin hari semakin berkualitas iman dan ibadahnya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, silakan. Masalah sunnah dan yang tidak sunnah, Ustaz. Di tengah-tengah kita sering kalau kita perhatikan yang sunnah itu ditinggal, tapi yang tidak sunnah dibaca. Contoh, di TK kita itu mengajarkan Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Itu disebut doa mau berbuka puasa. Padahal yang itu kan dapat doa kan seperti itu contohnya. Contoh lain lagi, kadang-kadang yang sesuatu yang jelas-jelas ada ajarannya nggak dibaca, tapi membaca yang lain. Kemudian contoh lagi, mohon maaf sekedar contoh ini ya. Bayi lahir diadani, orang mati mau dipendem diadani. Nah, ini kan orang pertanyaan populer. Orang kan mesti nyebut, wah nggak ada contohnya. Tapi kan api. Bahasa tapi kan api ini bisa dijelaskan. Terima kasih. Baik. Ya. Kemarin waktu sholat Jumat di sini, ini hari apa nih? Sabtu ya. Kemarin sholat Jumat ya. Anda melihat banyak orang berdiri menjawab adzan yang terlambat. Banyak. Kemarin di Al-Falah itu, saya khutbah di Al-Falah. Kebetulan waktu saya khutbah itu ada Menteri BUMN di situ. Kemudian saya seringkali kalau ada yang tidak beres itu saya sampaikan di khutbah yang kedua, tapi saya waktu itu khawatir terlalu panjang, nggak saya sampaikan. Biasanya di Al-Falah itu sholat itu tepat waktu, Pak, di Al-Falah itu. Tapi karena di situ banyak kantor sehingga banyak orang terlambat. Itu terjadi kira-kira 4-5 tahun yang lalu. Saya khutbah di Al-Falah, banyak orang terlambat dan semuanya berdiri karena sudah adzan itu, berdiri semua, Pak, menjawabi adzan. Begitu sudah khutbah mereka sholat. Gitu. Ini sama dengan ini tadi. Menjawabi adzan itu hukumnya sunnah. Mendengarkan khutbah hukumnya apa? Wajib. Kalau sudah ada dua, wajib dan sunnah, yang dimenangkan itu wajib. Dan ini sudah menjadi budaya di mana-mana. Barangkali di seluruh Nusantara itu. Di Bali begitu saya lihat. Jadi saya sering menyampaikan ini. Nah kemarin karena begitu banyak, di Al-Falah itu kan besar, kira-kira 100 lebih itu. Kira-kira ada 5 stop, berarti kan yang terlambat 500 stop, 500 orang. 500 orang. Lalu setelah selesai sholat, saya pidato sedikit. Mohon maaf ya, soalnya kadang-kadang saya khutbah atau khutbahnya itu saya minta pada takmirnya untuk memberitahu ya. Waktu diberitahukan, yang terlambat belum datang kan. Jadi kemarin saya pikir harus gak apa-apa. Saya mohon maaf, saya bicara lagi nih 5 menit. Saya bilang ini tadi ada pemandangan yang mengganggu. Kadang-kadang malah ke depan lagi, sholat di depan sini. La ilaha illallah. Bagaimana ini? Sunnah itu. Sedangkan mendengarkan khutbah itu wajib. Masa Anda kalahkan yang wajib dengan sunnah? Jadi bahkan para ulama mengatakan kalau Anda sudah adzan, Anda sholat 2 rakaat itu rakaataini khafifataini.
2 rakaat yang ringan. Artinya apa? Fatihah saja dibaca, nggak pakai yang sunnah. Kemudian supaya begitu azan Anda mendengarkan. Karena apa namanya? Sholat Jumat itu adalah ibadah edukatif Islam resmi. Pendidikan itu Pak. Pendidikan. Kalau sampai misalnya sejak pertama balik kemudian sampai hitung mengikuti kuliahnya Jumat ini berapa ribu kali sampai ikut kuliah. Itu kalau sampai mau ngambil S3 sudah S8 bisa itu. Tapi coba tanya orang-orang itu, sampai dari sholat Jumat itu dapat apa sampai? Malah yang banyak ngantuk. Kenapa? Karena tidak siap. Al-aham qabla al-muhim. Itu kaidah. Kalau ada yang lebih penting itu didahulukan dari yang penting. Itu kaidahnya. Jadi kalau ini tadi sunnah dengan wajib, masa sunnahnya dimenangkan. Begitu sudah imamnya khutbah, alhamdulillah dia sholat. Didengarkan. Terus salaman kanan, salaman kiri, terus yo apa kabari? Wes gak dapat pahala sudah, dapat pahala. Karena apa? Banyak orang tidak mengerti bahwa sholat Jumat itu adalah ibadah resmi, dan kalau Anda membaca hadisnya, kalau sudah imamnya itu sudah mulai alhamdulillah, malaikat sudah ikut hadir di situ. Itu ibadah azimah. Ibadah besar. Oleh karena itu disunahkan pakai baju, kalau bisa baju putih seperti jubahnya Pak Abdullah ini sunnah ini. Ya. Jadi kalau niatnya saya pakai baju putih supaya mengikuti sunnah, dapat tambahan pahala. Tapi kalau kelambi putih paling senang, itu nggak oleh apa sampai. Al-innamal a'malu binniyat. Begitu. Banyak orang tidak memperhatikan sunnah-sunnah sholat Jumat, sehingga sholat Jumat itu banyak orang ngantuk. Saya punya teman di ITS itu ngomong gini, aku ini supaya kamu bengi kayak semua. Terus diberitahu, lu kok naik itu lu kamu sudah kamu Jumat loh. Jumat ini ibadah besar, ibadah besar. Dan ini saya kira juga tugasnya takmir masjid. Takmir masjid jangan cuma ngurusi karpet Pak, yang begini juga penting begitu loh. Jadi masjid ini, masya Allah, semuanya disiplin. Senang kita masuk masjid itu. Subhanallah. Wallahu a'lam bishawab. Saya bisa jawab itu. Tanya saja. Ustaz, saya pernah lihat itu ada Ustaz yang bilang kalau menginginkan sesuatu sholawat noai, insya Allah terkabulkan. Itu bagaimana saat itu Ustaz? Jadi misalnya kita pengen mau rumah itu, ya kita sholawati rumah itu. Kita pengen mobil, kita sholawati mobil itu. Gimana? Nanti akan saya bicarakan bulan depan sebetulnya. Satu saja saya kasih. Anda tahu nggak orang yang sholawat dikasih apa? Coba jawab. Dibalas apa? Dibalas selamat. Dibalas Bukan. Hadis Rasulullah mengatakan apa? Dibalas 10 kali lipat. Saya pernah di Madinah, saudara, naik taksi, kemudian saya duduk di depan, kenalan sama supirnya ini. Ditanya, Anda dari mana? Saya Indonesia. Anda min asli Madinah. Bangga dia dengan Madinah ini. Saya ini wong Madinah tulen, orang senang. Begitu sampai di jalanan, lalu ada masjid. Ta'rif ada masjid, kata orang ini. Kamu tahu masjidnya? Nggak tahu saya. Ini masjid ini nggak pernah ditoleh sama jamaah haji. Ada masjid sajdah. Ini masjid sujud namanya. Diberi nama sajdah. Mengerti sajdah sampai? Sujud tilawah itu. Terus saya ditanya, "Ta'rif limadha summiya hadzal masjid sajdah?" Kamu tahu nggak ini kenapa kok disebut sajdah? Karena Rasulullah pernah sujud di situ lama. Lalu diabadikan tempat itu, dibangun masjid namanya sajdah. Kenapa ada Rasulullah sujud? Rasulullah sujud karena bersyukur kepada Allah, didatangi Jibril, lalu Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, innallaha qala lak man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi. Man shalla 'alaika shallaitu 'alaihi." Kalau orang itu bersalawat untuk kamu, Allah bersalawat untuk dia. Dan Rasulullah mengatakan, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu alaihi biha asyran."
Kalau Anda salawat satu kali, misalnya Anda duduk di sini, kemudian Anda dengan sadar mengatakan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ini salawat yang paling lengkap yang kita baca dalam sholat kita itu. Anda disalawati Allah 10 kali. Mengerti Anda disalawati Allah itu akbar min kulli thawab. Ada seorang ulama mengatakan sholatullah li abdihi akbaru min kulli thawab. Salawat Allah yang diberikan kepada hambanya itu lebih tinggi dari semua pahala. Dari situ orang berpikir, karena tidak mengerti salawat, jadi dikira pokoknya salawatan, gitu aja. Salawatan. Ya. Di Samarinda ada pengajian namanya pengajian ibu-ibu salawatan. Yang hadir waktu itu saya ceramah di sana ribuan ibu-ibu. Jadi dijadikan nama saja. Ini yang banyak orang tidak tahu. Salawat itu azim. Anda baca Ibnul Qayyim al-Jauziyah, bukunya Ibnul Qayyim al-Jauziyah. Dan Ibnul Qayyim al-Jauziyah itu bukunya orang Wahabi. Di mana? Di Mekah itu yang banyak kan madhab Hambali. Ibnul Qayyim itu Hambali. Dia bicara tentang salawat itu luar biasa. Jadi kalau mau bicara tentang salawat perlu seminar itu, ya. Saya jawab begini aja. Allah. Saya kira cukup ya. Ya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya kadang-kadang kalau ceramah ini suka muncul kalimatnya gitu. Mesti ada salahnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatik wan nar. Allahumma inna na'udzu bika min adzabin nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba nabiyyika Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa hubba man yuhibbuh. اللهم اجعلنا من الذين يذكرونك كثيرا. اللهم اجعلنا من الذين يصلون على نبيك كثيرا. اللهم تقبل منا صلاتنا وصيامنا وقيامنا وتلاواتنا وصدقاتنا وجميع أعمالنا. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. والعفو منكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.